Baik, untuk filsafat sebetulnya landasannya itu ada 3. Nah, itu nanti kalau kita mau mengambil batasan dari presokratik atau masuk ke Talis, untuk titik awal kita akan sama-sama menemukan bahwa pada intinya itu ada 3 hal yang ingin dibahas dalam filsafat. Tapi secara awal itu berbeda. Nah, 3 hal tersebut kalian bisa jumpai ada dalam, misalnya kalau disuruh Bapak Ibu membuat jurnal, kalian pasti secara nggak langsung pasti akan ditanya judulnya, akan ditanya latar belakang, review of related literature di bab 2 dan di bab 3. Di bab 3 itu nanti tentang metodologi kan. Karena apa? Ya, karena landasan filsafat dimasukkan dalam acuan atau kerangka dalam membuat jurnal ataupun skripsi. Nah, di persepsi sebelum kita masukin itu mudah, karena itu hanya bicara sejarah dan juga relevansi ilmu itu terhadap ilmu-ilmu yang saat ini, yang kemarin sudah saya jelaskan akan dikaitkan dengan ilmu bahasa ya, karena kalau filsafat saja ya mudah dalam artian kalian tuh setiap harinya juga melakukan atau bahkan mengaplikasikan praksis filsafat itu dalam kegiatan keseharian kalian, baik itu dalam formal ataupun informal. Jadi secara nggak langsung kalian adalah filosof dengan dimensi yang lebih kecil, yaitu diri kalian sendiri. Oke, konteksnya seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan filsafat dapat kita bedakan menjadi 2. Kalau kita berbicara mengenai sains, maka itu masuk ke yang pertama, di mana semuanya itu berdasarkan materi yang terlihat ataupun yang mempunyai efek. Yang kedua adalah berkenaan dengan praksis. Praksis itu adalah berkenaan dengan bagaimana kalian bertindak, bertingkah laku. Hal-hal yang berhubungan dengan sosial, etika, estetika, itu yang dimasuk dalam praksis, termasuk dalam berbahasa. Persepsi pertama tentang filsafat itu. Oke, balik lagi ke landasan. Di bab pertama, kalian, kalau kalian ingat itu, nanti kalian pasti ditanya judul. Silahkan sambil ngopi, sambil minum, sambil nyemil, silahkan. Pertama berkenaan dengan apa tadi? Judul. Judul itu adalah masuk dalam apa? Saya punya 3 ini: ontologis, epistemologis, aksiologis. Kalau judul masuk dalam tahapan apa? Silahkan, ada yang bisa? Kok enggak ada yang jawab? Oke, jangan judul dah, subjek saja. Kalau saya berbicara mengenai etnologi, maka apa yang kalian temukan di etnologi itu? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tambahan lagi. Aksiologi itu adalah berhubungan dengan hakikat ilmu itu sendiri.
Jadi kalau nanti kalian membahas, pernah kan kalian mendengar dosen kalian bilang, loh ini nggak ada relevansinya dengan judul, nggak relevan sama judulnya gitu. Nah, karena apa? Kalau yang dibahas etnologi, ya tentu saja nanti berhubungan dengan budaya etnologi. Nanti kalian masuk ke sosiologi, ya salah. Kalau judulnya etnologi, ngasih mata kuliahnya, misalnya histori modern thought, ini luas ini aslinya. Bisa saya masukkan dalam sejarah filsafat itu sendiri, secara praktis dan teoritis, ataupun masuk dalam pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikirannya itu terbagi dalam beberapa, misalnya Mas ada yang masuk ya? Oke. Pemikiran-pemikirannya itu nanti ada yang berhubungan dengan metafisika, etika, teodisi, metodologi juga. Nah, itu yang saya sebutkan berkaitan dengan ruang lingkup. Jadi hakikat ilmu. Kalau bicara tentang etnografi ya berbicara mengenai budaya. Nah, aksiologinya itu adalah hakikat yang kalian pelajari itu ya aksiologi. Jadi kalian harus tahu kalau belajar sesuatu misalnya sosiologi ya berhubungan dengan manusianya gitu. Kalau kalian hubungkan dengan budayanya, maksudnya enggak manusianya tapi budayanya gitu, ya maksudnya etnografi bukan sosiologi. Secara aksiologi salah kalian. Jadi penjabarannya langsung dicoret itu nanti kalau bikin apa itu namanya, jurnal ataupun skripsi. Selanjutnya, kalau kita nambahi satu variabel lagi, yaitu sosiolinguistik. Kalau sosiolinguistik ya berhubungan dengan masyarakat dan bahasa. Jangan sampai kalian membahas bahasa dan budaya. Itu namanya etnolinguistik, aksiologi. Jadi deskripsi di jurnal, judul itu menjadi parameter bahwa kalau judulnya ini apakah nanti pembahasannya seperti ini. Makanya kadang loh ini pembahasan metodologi review of related literature-nya, terus metodologi bab 3 bab 2-nya kok nggak sesuai dengan judulnya ya, apalagi pembahasannya gitu, pasti langsung kalian dicoret. Atau cara lainnya adalah dengan mengganti judul kalian, jadi nggak ada relevansi. Jadi yang kalian ingin kaji itu bukan materi yang seharusnya. Nah, psikologi itu hakikat ilmu. Kalau bicara mengenai psikologi ya berbicara tentang psikologis dari manusia itu gitu. Bagaimana manusia itu bisa gila, terus bagaimana tendensi seseorang dalam kerumunan. Kalau orang lari pasti semuanya ikut lari tiba-tiba. Itu tendensi psikologi, cara berpikir, nah itu masuk psikologi ya. Terus kita berbicara, kita tambah satu variabel aksiologi. Secara aksiologis, psikolinguistik ya berhubungan dengan bahasa, tingkah laku berhubungan dengan bahasa, sopan santun, bagaimana cara berpikirnya berkenaan dengan bahasa melalui bahasa. Jadi aksiologinya adalah psikolinguistik dan psikologi dan linguistik gitu. Jadi ada dua. Jadi tendensi aksiologi itu adalah bahan hakikatnya itu apa atau yang ingin kalian pelajari dari itu gitu. Jadi kalau ada judul yang relevan itu biasanya langsung ada dua alternatifnya. Pertama dicoret semua, kedua judulnya yang dicoret disesuaikan dengan bab 2 dan bab 3-nya. Karena
hal tersebut yang menjadi landasan. Jadi ingat ya, kalau kalian bikin jurnal, secara aksiologi betul atau enggak itu nanti. Jadi kalian paling enggak harus can for something, the material, the content, the result. Jadi ada 3 hal tersebut yang harus kalian koneksikan, interkorelasinya bagaimana. Hah? Apa? Sebentar ya. Ya, nanti. Jadi secara garis besar, judul itu masuk arkeologi. Persepsi pertama, karena kita masuk ke dalam, yang saya fokuskan adalah nanti masuk dalam sejarahnya, itu mudah saya ulangi karena kalian adalah pelakunya, nanti kalian bisa relasikan dengan kehidupan kalian. Tapi untuk hal-hal yang bersifat fundamental, 3 hal tersebut harus kalian tahu, apa itu aksiologi, apa itu epistemologi, apa itu aksiologi, ontologi, epistemologi, aksiologi. Oke, di judul tertera seperti itu ya, seperti itu penjelasannya, yaitu hakikat ilmu. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini berhubungan dengan bab 2, yaitu sejarah ilmu itu sendiri. Sanad, kalau orang bilang sanad ilmunya itu dari mana. Jadi kita tarik ke belakang. Tentu saja kalau kita tarik ke belakang, yang paling kalian kenal mungkin adalah Plato, Aristoteles. Terus selanjutnya mungkin Pythagoras, itu paling terkenal. Untuk karena kita di linguistik ya, saya sesuaikan di linguistik, paradigma sastra, terjemahan itu masuk keduanya, sastra atau terjemahan itu masuk. Karena yang dibahas di sastra itu linguistiknya, kalau kalian nulis, nah bukti linguistiknya yaitu parolnya. Kalau di linguistik, yang kalian bahannya itu, yang menjadi bahannya itu adalah sastra biasanya, teks, puisi, lagu, novel, pidato, ataupun movie, film. Jadi landasan epistemologis itu adalah sanad ilmunya. Misalnya, kalau kalian ingin membahas masalah novel, nanti kalian pasti ditanya. Secara filsafat itu adalah landasan metodologis. Landasannya apa? Nah, dan itu metodologis ya. Terus kok bisa itu menjadi kajian ilmiah? Nah, itu kan mau nggak mau kalian harus seret ke belakang. Misalnya kalau ilmu pragmatik, nanti kalian bisa hubungkan dengan bagaimana pragmatik itu dihubungkan dengan filosofinya. Jadi ketika kita masuk dalam movie, kenapa movie? Itu kan setting partisipannya mana? Nah, itu kan butuh landasan filsafat gitu. Filsafat itu dalam arti modern ya, jadi postmodern, karena yang dibutuhkan adalah
bukan modern. Kalau modern itu berhubungan dengan hal-hal yang saintifik. Nah, ini juga saintifik, tapi hal-hal yang bersifat fungsional. Di pragmatik itu bahasanya setting di film itu. Setting partisipannya kan kalau orang penelitian lapangan mereka akan bilang setting partisipannya mana gitu. Nah, setting partisipannya ya ada di movie itu sendiri gitu. Dibuat dalam satu dimensi movie. Nah, dalam sastra itu yang menjadi setting, partisipan, alur, plot itu ada di situ. Jadi boleh menggunakan itu karena paradigma naturalis nanti kita bahas. Nah, itu adalah landasan epistemologi. Jadi sejarahnya. Terus relevansinya dengan penelitian sebelumnya, apakah ada peneliti yang meneliti itu sebelumnya? Kalau sudah ada ya sesuai enggak dengan apa namanya dengan bidang yang kamu kaji, dan apakah penelitianmu nanti pasti begitu kan, apakah penelitianmu sudah sesuai dengan mempunyai novelty, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, itu yang bakal dikaji. Itu yang akan dikaji ya, secara epistemologi. Nah, novelty-nya itu kan untuk mendapatkan novelty kan menggunakan epistemologi, yaitu sanad ilmunya itu bagaimana, terus relevansi dengan penelitian sebelumnya itu di mananya saja, pada bagian apa, dan perbedaannya itu di mana. Nah, itu yang menjadi alasan epistemologi. Jadi landasan aksiologi, epistemologi sudah kalian ini hal yang saya jelaskan akan selalu ditanyakan kalau kalian membuat skripsi ya. Pertanyaan dari penguji baik itu S1, S2 ataupun S3 kan sama. Yang paling fatal itu mahasiswa-mahasiswa tersebut secara analisis bagus, tapi ketika ditanya landasan berantakan dan gak nyambung babar belas biasanya. Sampai ke Plato dan Aristoteles. Saya kira Plato itu konsep-konsepnya banyak
ikuti, terutama setelah runtuhnya terutama setelah revolusi industri. Renaissance dan Plato ini kembali mencuat pada abad 17, 18, 19 ya, karena dan mengalami beberapa perbaikan. Sebelum Plato itu Aristoteles, karena lebih ke apa itu namanya, logika. Jadi Aristoteles itu lebih disukai, jadi Aristoteles dulu, terus nanti balik lagi ke Plato. Jadi semacam ada siklus yang berbalik gitu. Karena Aristoteles ini menjabarkan Plato ini. Jadi Plato itu konsep tentang idealisme, Aristoteles itu tentang penjabarannya yang dikaitkan dengan logika-logika yang bisa diterapkan langsung dan aplikatif. Oke, tapi sebelum kita mulai, semoga kalian sehat, tetap semangat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran. Pertemuan keempat ini, kalau tidak salah, dengan lancar. Jadi masih sama, kenapa saya masih menggunakan teori klasik seperti ini, karena ini history of modern thought, persepsi tentang modern thought itu akan dikaitkan dengan teori-teori modern yang ada. Kalian menerima, diinternalisasi, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita melakukan tanya jawab untuk lebih memperdalam. Jadi secara general akan saya sampaikan topik ya, karena sejarah ini merujuk pada sejarahnya secara personal. Jadi nanti masuk ke tematik, tapi setelahnya. Jadi kalau dalam perjalanannya kita nanti akan sampai ke abad pertengahan. Jika saya membahas Thales sampai ke Aristoteles, nanti saya membahas beberapa aslinya, yaitu secara ontologi, secara kosmologi. Kamu bisa tangkap beberapa itu. Ada metafisika, epistemologi, dan ada etika. Oke, kita lanjut tadi mengenai Plato. Saya sudah jelaskan artinya di sela-sela penjelasan Parmenides tentang sejarahnya. Dan Plato ini salah satu filosof yang menjadi filosof yang sangat mempengaruhi tentang konsep-konsep bahasa juga, dan secara keluasan juga Plato juga sangat mempengaruhi di dunia barat. Jadi salah satu dari 3 filosof yang sangat fundamental yang sangat berpengaruh. Walaupun teori-teori Plato ini adalah teori-teori tentang idealisme ya. Jadi cikal bakal ilmu pengetahuan barat
baik itu nanti dikembangkan dalam bidang sastra linguistik nanti ya merujuknya ataupun pada ilmu alam nanti salah satunya ada pada Plato, meskipun ada Pitagoras sebelumnya di filsafat sebelumnya. Tapi saya nggak membahas Pitagoras ya, karena nanti Pitagoras itu akan di-tackle oleh Aristoteles, karena kita masuk ke ranah bahasa, logikanya ya logika bahasa. Meskipun bisa direlasikan, tapi saya lebih suka mengambilnya dari sisi Aristoteles nanti di logika. Jadi konsep yang dibawa Plato adalah konsep dunia materi dan ide, makanya disebut idealisme. Jadi konsep-konsep yang dibawa itu harus konsep-konsep yang dibawa Plato itu sesuatu yang general, karena unsur-unsur yang harus bisa diunjurin. Karena unsur-unsur yang ada di Plato itu adalah unsur-unsur yang selayaknya dapat diterima dan harusnya dapat diterima. Jadi seperti itu. Berbeda dengan Aristoteles. Jadi idealisme Plato ini nanti menyangkut konsep dunia materi dan dunia ide. Kalau kita hubungkan dengan konsep bahasa, nanti kita akan menemui konsep di sosiolinguistik, di semiologi. Konsep itu menjadi awal atau cikal bakal dari ilmu bahasa yang ada saat ini, sudah saya jelaskan, yaitu tentang teori signified dan signifier. Signified itu adalah yang ditandai bendanya, signified itu adalah konsep-konsepnya, atau kalau dibalikkan ke konsep dari Plato itu kita akan menemukan materi dan ide. Materi itu adalah bendanya, ide itu adalah konsep-konsep atau fitur-fitur yang menyusun benda itu ada. Jadi misalnya nanti ketika kita berbicara mengenai Ferdinand de Saussure, itu nanti ada signifier, signified, dan bentuknya, tandanya. Misalnya kalau kita bilang katanya ya, signifiernya adalah a diamond, berarti di situ kan berlian. Signifiernya itu ya kalian bisa merujuk pada substance-nya, yaitu material yang keras, berkilau, terusan, ataukah relasinya, ataukah fungsinya. Jadi menandakan kekayaan, menandakan kemakmuran, menandakan menyimbolkan romantisasi. Prinsip-prinsip itu bisa kita lihat ketika kita merujuk pada konsep Plato yang berkenaan dengan dunia materi dan dunia ide. Jadi nanti kalau yang masuk linguistik, kalian akan mendapatkan konsep, maksudnya mendapatkan teori itu. Kalau kita hubungkan dengan yang gampang saja, mungkin signifier dan signified ya, karena ini berhubungan dengan materi dan ide. Kalau signifier itu nanti bisa kode, yaitu misalnya anjing. Terus nanti signified itu substance-nya, pembentuknya.
makanya ada kalau mendeskripsikan anjing maka kita akan merujuk pada substannya biasanya 4 kaki, ekor, menggonggong, terusan prinsip-prinsip relasinya yaitu bukan kucing, yaitu prinsip distingsi atau prinsip yang menjabarkan bukan dari anjing, bukan serigala, bukan kucing, bukan tikus. Nah, jadi hal-hal tersebut disebut signifier atau petandanya. Jadi Plato itu sebetulnya menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan idealisme, ide yang biasanya kalau orang-orang akan merujuk pada konsep-konsep yang moral. Karena kalau kalian baca di apa namanya itu di buku-buku itu nanti kita pasti akan merujuk pada teori-teori yang berhubungan dengan konsep etika, ada juga konsep tadi apa namanya metafisik, yaitu ide dan materi tadi. Tapi kebanyakan Plato itu merujuk pada hal-hal yang bersifat konsep. Jadi misalnya kalau kita bicara Plato adalah tentang ide-ide mengenai bagaimana etika, bagaimana apa namanya itu cara mengendalikan, termasuk etika kebahagiaan juga ya. Bagaimana cara kita mempersepsikan 3 unsur yang ada di dalam diri kita. Mengenai epitomia, mengenai tumos, mengenai logostikon, tapi saya lebih suka membicarakan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan bahasa saja. Jadi metafisika tadi yang berhubungan dengan bagaimana logika
ide dan logika materi tadi kemudian nanti disempurnakan oleh Aristoteles, karena Plato hanya menyebutkan unsur-unsur tersebut, yaitu unsur-unsur yang melandasi terbentuknya sebuah struktur disebut ini harus mempunyai fitur ini. Kenapa ini itu harus mempunyai fitur. Jadi masih ada medan semantik yang ada di penjelasannya. Oke, Plato adalah tentang itu. Karena kalau kita bicara Plato ya bicara mengenai konsep-konsep ideologis ideal yang harusnya ada atau dipunyai oleh setiap manusia. Misalnya tadi itu kalau epitomia itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam kalau Thomas itu berhubungan dengan cita-cita, status, harga diri dan lainnya. Logistikon itu ya sendiri. Hal-hal itu yang ada dalam Plato. Maka dari itu kalau menjelaskannya ke dalam kaidah perspektif bahasa, saya kira yang paling cocok ya tadi metafisika tadi, yaitu berkenaan dengan metafisika tadi. Oke, kita beranjak ke oh ya, cerita tentang Plato ini ya salah satu muridnya yang berpengaruh itu adalah Aristoteles. Jadi Plato itu adalah jadi Plato itu, maaf ya, ini itu ada anak-anak semua. Untuk Plato seperti itu. Jadi kita disebut itu di era Macedonia, di mana dia ditolong oleh rajanya. Sudah saya jelaskan ini di pertemuan kemarin. Jadi Aristoteles ini jadi Aristoteles ya tadi. Aristoteles dia berbicara mengenai
tentang prinsip metafisika, di mana ada yang bilang apa itu substance, apa itu matter, apa itu form ya. Nah, jadi di sini akan dijelaskan mengenai prinsip of being-nya Aristoteles. Yang tentunya prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar logika di prinsip-prinsip bahasa, karena Aristoteles ini pada dasarnya mengenai prinsip empirisme biasanya digunakan dalam prinsip empirisme berbahasa, terutama dalam kaitannya dengan logika ya. Jadi ada prinsip-prinsip being itu sendiri. Aristoteles juga membahas prinsip ketuhanan, ada prinsip bahasa, prinsip logika, kesemuanya didasarkan pada teorinya Plato. Maka dari itu ketika berbicara Plato tadi, yang saya hanya bisa sebutkan adalah jika itu berkaitan dengan republik, bagaimana konsep bernegara, maka konsep-konsep bernegara itu misalnya dalam hal konsep bernegara yang ada saat ini, demokrasi itu dalam perspektif Plato kurang. Jadi dia masih trauma dengan gurunya Socrates yang disuruh meminum racun karena dianggap menyiarkan agama dan juga membuat anak-anak muda menjadi radikal. Hal tersebut kiranya menjadi faktor yang menjadi trauma dari Plato, dan juga kemudian hal itu juga berlangsung di Aristoteles. Jadi prinsip-prinsip demokrasi dikritik oleh mereka, Aristoteles ataupun Plato, tapi hal itu tidak menjadikan demokrasi itu pudar, tapi kan ada perbaikan, ada sintesis, ada tesis dan antitesis. Antitesisnya itu ketika dikritik dan melahirkan tesis baru. Tesis barunya muncul setelah Renaisan itu ya, yaitu abad 17-18an itu. Jadi kemudian konsep Plato, republik itu mulai muncul lagi, digunakan dan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, dan kemudian digunakan dalam konsep-konsep bernegara. Sebelumnya Aristoteles sudah saya sebutkan. Jadi prinsip of being ini actuality dan potentiality. Kalau potensial itu ada mencakup tentang kemungkinan, kalau actual itu substance. Jadi nanti kalau di Aristoteles itu dia ada dua, yaitu ada actuality dan potentiality. Mencakup metafisiknya, kalau di Aristoteles itu ada substance dan accidents. Accidents itu sudah saya sebutkan kemarin juga sama substance. Substance itu adalah mengenai esensinya itu apa. Jadi materinya. Jadi kalau kita berbicara tentang anjing misalnya, ya berbicara tentang mempunyai kuping dua, mempunyai lidah, mempunyai taring, terus hal-hal yang berkaitan dengan bentuknya itu sendiri. Tapi kalau accidents itu tentang persepsi kita, apa yang menjadikannya anjingnya, itu idealisme dari Plato itu sendiri yang menjabarkan yang dijabarkan dalam konsep bahasa yang bernama signifier tadi ya. Jadi seperti itu, signifier dan signifier tadi. Kalau signifier itu adalah penandanya, yang ditandai tadi signifier. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian dijabarkan secara lebih aplikatif oleh Aristoteles. Jadi konsep-konsepnya itu meliputi metafisik, yang meliputi substance dan accidents. Kalau substance itu materialis atau bendanya, kalau secara materi ya apa yang ditangkap oleh, kalau di manusia itu ada 5 indera kita. Ya, apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Kalau di accidents itu ya berkaitan dengan bagaimana kita mempersepsikan itu dalam
ide, atau dalam kaidah signifiers. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan karena relevansinya kalau ditarik ke belakang tetap akan berhubungan dengan teorinya Plato. Dan kemudian di substance itu sendiri nanti akan dibagi menjadi dua. Kan tadi ada substance dan existence ya. Kalau substance-nya itu akan dibagi dua. Yang pertama adalah di substance itu ada yang namanya form, yaitu actuality. Actuality itu berkaitan dengan ya benda itu akan tetap menjadi benda itu. Gitu. Jadi pembentuknya apa, misalnya emas. Emas itu sendiri bentuknya ya emas kan. Nah, kalau meter itu berkaitan dengan kemungkinannya. Kalau emas itu dimasukkan dalam satu peti, simpan 100 tahun, maka dia akan tetap menjadi emas. Nah, itu namanya meter. Potentiality-nya berarti kosong. Tapi kalau kita nyimpan apel, formnya apel, buah, gitu kan. Bentuknya, formnya itu buah, kita simpan dalam satu kotak. Meternya itu pasti akan berubah. Nanti pasti akan berubah menjadi atau bahkan hilang kan. Jadi ada hal yang formnya itu kuat, meternya lemah, ada hal yang sebaliknya juga begitu. Maka di substance itu itu pandangannya berkaitan dengan alam. kembali ke Aristoteles tadi kan, ada 4 sebab ketika kita mengintersepsi benda, bahwa 4 sebab itu dikarenakan ada proses formal, proses material, efisien, atau final. Alasan kenapa benda itu seperti itu. Jadi hal-hal tersebut nanti ketika melihat patung nanti kita akan melihat alasannya. Formal itu nanti pasti merujuk pada desainnya. Material itu pembentuknya, yaitu substance-nya. Forms itu adalah efisien atau pembentuknya. Alasan itu adalah yang terakhir itu adalah final atau alasan mengapa itu seperti tertera. Misalnya kalian melihat patung jadi alasannya kenapa patung, misalnya patung kuda dibuat itu kan, patung itu terbuat dari apa, kenapa bentuknya seperti, nah itu masuk dalam kategori sebab di Aristoteles itu ada formal, material, efisien, dan final. Jadi mengapa itu disebut, kenapa itu seperti itu, pasti ada konsep. Konsep itu didasari pada logika. Logikanya itu ya misalnya bentuknya dari apa, terusan makanya desainnya seperti itu. Siapa yang membuat, oh makanya bentuknya seperti itu. Terus kenapa dibuat seperti itu untuk masuk final reason. Ini materinya sudah kalian download kan? Kalau kalian nggak download, kalian nggak bisa mengikuti loh. Ada di Bisma. Jadi kalau substance-nya anjing. Accidents-nya apa, atau accidents-nya ya itu berkaitan dengan
hal-hal yang bersifat relevansinya gitu, konsep juga bisa. Jadi yang dimaksud dengan substance, matter, dan form. Kalau substance itu adalah esensi atau bentuknya, materi pembentuknya. Terus nanti kalau kita berbicara tentang apa itu, berbicara tentang form itu adalah bentuknya. Terus nanti kalau berbicara tentang matter itu adalah potensialnya. Jadi dalam jangkauan benda itu atau form itu yang terdiri dari substance, yang terbuat dari substance itu dalam ranah waktu itu akan berubah atau tidak. Nah, itu tergantung pada matter itu sendiri. Jadi benda itu ada formnya, ada matternya. Nah, form dan matter itu terdiri dari substance. Oke, substance itu tadi di Aristoteles itu disebutkan ada dua, substance sama accidents. Substance itu terdiri dari form dan matter, dan terdiri dari actuality dan potentiality, bentuk sesungguhnya dan matter. Jadi kalau emas disimpan tetap jadi emas beberapa ratus tahun kemudian. Kalau kita berbicara pisang disimpan nanti bisa hilang dia, berarti potensiality untuk berubahnya itu ada. Terus kalau kita berbicara tentang itu kan substance ya, ada dua cabang yaitu form sama matter. Nah di substance tadi ada accidents, yaitu konsepnya. Misalnya konsep emas tadi dijelaskan berwarna, accidents-nya dijelaskan berwarna kuning untuk bisa untuk alat tukar pembayaran, barang berharga, terusan logam mulia. Nah seperti itu, accidents itu berkaitan dengan itu, atau relevansinya bukan batu biasa, bukan misalnya dihubungkan dengan baja, bukan baja, seperti itu. Nah, hal itu yang bersifat accidents. Jadi dia bersifat konsep. Kalau essence-nya kan benda, esensinya adalah benda, pembentuknya itu sendiri. Di substance, form, dan matter. Oke. Di Aristoteles itu seperti itu. Terus di Aristoteles juga menjelaskan tentang konsep-konsep berpikir seperti logika. Logika itu terdiri dari induksi dan deduksi. Kalau induksi itu cara berpikir yang dari deduksi itu dari umum sampai pada kesimpulannya. Tapi kalau induksi itu kita dari khusus ke umum, atau biasanya kita berhenti di satu titik itu, jadi berlawanan dengan deduksi. Jadi kalau kita berbicara tentang deduksi itu kalau paragraf ya seperti itu, sudah kalian tahu toh. Tapi kalau berhubungan dengan kata kalimat-kalimat seperti yang diutarakan oleh René Descartes, itu kan ada cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Itu kan umum kan, deduktif. Terus ketika kita masuk ke itu deduktif di premis satu, ya di general kan. Ketika masuk ke khususnya kan berarti saya ada karena saya berpikir. Nah itu adalah tipe deduktif. Jadi kalau induksi itu dari kalau induksi dan deduktif itu nanti kita bisa biasanya nanti digunakan dalam proses menulis. Misalnya ketika kita menulis paragraf nanti kita bisa menggunakan metode itu, tapi juga dalam metode penyimpulan kita juga bisa menggunakan metode deduktif dan induktif. Dan untuk penggunaannya dalam bahasa, misalnya Aristoteles juga memberikan persepsi atau pandangan terhadap penggunaan bahasa itu sendiri. Ada 3 hal yang diutarakan Aristoteles berkaitan dengan kebahasaan.
Terutama mungkin kalau dikaitkan dengan ilmu penerjemahan nanti kita bisa mengenal beberapa jenis penerjemahan, misalnya penerjemahan literal. Jadi penerjemahan yang apa adanya. Jadi penerjemahan itu ya diterjemahkan apa adanya. Misalnya I hate you, saya membenci kamu. Nah seperti itu. Ada itu namanya univocal karena meaning of the words remains the same. Jadi maknanya itu ya ditransfer sesuai dengan makna dengan struktur aslinya dan itu menimbulkan fungsi yang sama, makna yang sama. Makanya disebut univocal. Yang kedua dalam prinsip penggunaan bahasa kita akan ada yang namanya equivocal. Jadi meaning of the words change radically. Jadi ketika berbicara tentang equivocal maka relevansinya adalah kalau dihubungkan dengan penerjemahan akan masuk ke transkreasi. Penerjemahan transkreasi itu ya mana suka gitu. Mana suka itu misalnya penerjemahan yang dilakukan dalam puisi biasanya menggunakan penerjemahan seperti itu, tapi tetap melibatkan konteks di dalamnya. Tapi untuk strukturnya mana suka. Jadi kalau misalnya diterjemahkan, maknanya bisa ditangkap, tapi strukturnya mungkin sangat berbeda. Nah, itulah yang disebut mana suka. Tapi ada yang tereduksi biasanya. Kalau analogi itu adalah berhubungan dengan mohon maaf, equivokal itu adalah bukan itu yang tadi analogi. Kalau equivokal itu misalnya Apple, jadi maknanya itu berubah sesuai konteksnya. Jadi Apple itu bukan lagi buah, tapi dia adalah sebuah laptop. Jadi itu yang disebut equivokal. Jadi ada landasan historis di situ. Nanti kalau bicara hermeneutika kita akan tahu tentang landasan itu. Nah, kalau equivokal itu ada nilai historis, jadi dulu benar, tapi saat ini nggak benar. Makanya maknanya itu bertransformasi secara radikal. Tapi tetap kan itu menimbulkan, walaupun simbolnya tetap apel, tapi itu kan bukan apel yang dimakan. Tapi itu adalah apel sebagai komputer atau sebagai tools yang mempermudah kehidupan manusia, gitu. Alat elektronik, gitu. Nah, itu yang disebut equivokal. Jadi mungkin ini di pragmatik konteksnya nanti kalau di penerjemahan. Misalnya itu ketika ngomong apa namanya itu yang paling gampang aja seperti itu, yang filler itu yang patik ya itu kan ada yang misalnya ya itu bisa berarti ya, bisa berarti enggak gitu. Atau dalam konteks pragmatik, anak kecil memecahkan vas, mamanya bilang bagus gitu, tapi ketika terjemahkan atau diinterpretasikan itu bukan makna sebenarnya, malah dia berubah berkebalikannya. Nah, itu adalah yang masuk dalam equivokal. Nanti kalau ada yang merujuk pada terjemahan, prinsip-prinsip Aristoteles ini digunakan dalam penerjemahan itu. Kalau ditarik secara epistemologis ya masuknya ke Aristoteles memang, karena logika interpretasi nanti masuk ke logika hermeneutika. Kalau analogi itu berhubungan dengan makna berubah sesuai proporsinya. Jadi prinsip relevansi yang diutamakan. Misalnya kalau kita, nah tadi yang saya jelaskan pertama tadi adalah berkenaan dengan signifier dan signifier. Kalau kita bicara diamond itu kan sebagai signifier kan. Signifier-nya itu adalah
konsep, yaitu ide. Kalau di Aristoteles tadi, yang saya sebutkan tadi, kalau yang di Plato tadi itu adalah idenya dan materi. Signifier itu materinya, signified itu idenya. Tapi kalau di Saussure, dihubungkan dengan Saussure, kan ada dikotomi itu, signifier di kiri, signifier di kanan, di bawahnya ada sign. Nah, signifier dan sign itu masuk dalam kategori apa tadi kalau Plato tadi. Di Plato tadi masuk dalam kategori materi. Nah, signifier itu masuk dalam kategori ide. Nah, hal-hal ini yang memberikan pandangan. Jadi pandangan Plato, pandangan Aristoteles itu digunakan dalam dan diterapkan di yang namanya bahasa. Bahasa terutama berhubungan dengan linguistik itu. Jadi memang saling berkaitan. Oke, signifier, signified, dan sign tadi ya. Nah, di Plato, saya ulangi ya, yang saya di sini cuma menjabarkan konsep dari Plato ke Aristoteles, masuk ke konsep dari ilmu yang kita pelajari saat ini. Salah satunya saya jabarkan dalam bentuk tadi penerjemahan, dalam bentuk pengalih maknaan atau interpretasi. Itu akan sangat berguna ketika kalian ditanya maksudnya sejarah secara epistemologis transkreasi itu bagaimana, kalian bisa menegasikannya dengan konsep-konsep yang ada di Plato itu. Karena sosiolinguistik misalnya path function, terusan apa itu phonatic function itu nanti tetap berhubungan dengan yang dijabarkan oleh Plato. Jadi pertama kan Saussure, terus nanti ada yang namanya itu Jacobson, terus kemudian ada Peirce. Nah, itu masuk ke semantik nanti. Kalau sudah masuk signifier, segitiga itu signifier di kanan, signifier di kiri, signifier di kanan, sign di bawah. Sign itu adalah perwujudannya. Jadi hal-hal itu yang menjabarkan yang konsep-konsep Plato itu nanti akan digunakan untuk masalah konsep-konsep Plato itu dikembangkan kemudian secara spesifik untuk menjelaskan fenomena-fenomena bahasa yang ada pada saat ini. Jadi Plato, Aristoteles itu sangat berjasa sekali dalam ranah bahasa, terutama berhubungan dengan hal itu. Prinsip-prinsip demokrasi juga aslinya keduanya kan menentang, tapi dalam hal ini bukan menentang secara penuh, tapi mereka mengingat tentang gurunya bahwa demokrasi yang ada pada saat itu tidak bisa mengakomodasi mereka. Jadi mereka menjabarkan demokrasi yang ada pada era Yunani pada saat itu belum cukup mampu untuk mengakomodasi kepentingan orang-orang seperti Socrates. Itu harusnya punya hak hidup dan juga hak untuk mengembangkan pikirannya. Jadi Plato akhirnya keluar dari politik pada saat itu dan mendirikan sekolah yang namanya akademia itu. Akademia itu nanti akan menghasilkan beberapa murid. Yang paling terkenal adalah Aristoteles, yang kemudian Aristoteles itu kan dia belajar dari Plato. Tentu saja sanad ilmunya juga merujuk pada Plato. Terutama dalam hal konsep ide, materi tadi dilanjutkan oleh Aristoteles, dijabarkan lebih detail ke dalam konsep tadi actuality dan potentiality, aktualitas dan potensialitas, di mana itu nanti kalau kita jabarkan lagi di aktualitas itu ada substance dan juga ada accidents. Jadi dunia ide itu substance-nya, dunia materi itu substance-nya, dunia ide itu accidents-nya. Terus nanti substance-nya dibagi dua,
form yaitu bentuknya, terus substance. Setelah substance kan dibagi dua, satu form, satunya matter yaitu potensialnya. Jadi potensi yang terjadi ketika dua bersinggungan dengan waktu. Jadi materi itu bisa berubah bentuk berhubungan dengan matternya. Tapi materi ketika kalian membentuk patung itu bentuk patung itu form, tapi substansnya, materinya itu bisa dari besi, bisa dari keramik. Nah, terus nanti dari besi ke patung itu kan ketika dia formnya bisa terbentuk seperti patung. Tapi ketika dia masuk dalam waktu, maksudnya dalam konsep waktu misalnya disimpan dalam itu, apakah 100 tahun kemudian dia akan menjadi itu. Nah, itu yang namanya potentiality. Nah, konsep-konsep ketuhanan dari Aristoteles ini merujuk pada substance dan accidents. Bukan Tuhan secara itu ya, tapi ini adalah logika ide dari Aristoteles itu berhubungan dengan ini. Tentu saja nanti ada hubungannya dengan tadi juga pola berpikir deduktif dan induktif yang nanti digunakan dalam ranah empiris. Dalam penerjemahan itu juga ada yang namanya univokal, ekivokal, analogika. Jadi konsep manusia dalam memberikan makna, interpret sesuatu itu berdasarkan konsep. Jadi Aristoteles memberikan dasar pengetahuan tentang penerjemahan yang nanti kalau dijabarkan menurut Newmark, nanti kita punya sekitar 18 teknik penerjemahan, yaitu nanti kalau menurut teori dan kita tarik ke belakang, dipahami secara komprehensif dengan logika Aristoteles, teori Aristoteles yang ini, maka yaitu ada hubungannya. Univokal itu nanti literal, ekivokal nanti pragmatic translation, analogikal nanti yang namanya relevance translation. Hal-hal itu yang akan menjadi nanti akan menjadi landasan berpikir dalam pola penerjemahan. Nah, konsep relevance konsepnya kan ada 3, univokal, ekivokal, dan analogikal. Yang analogikal itu nanti ada konsep relevansi itu tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau saya menyebut misalnya nama ya, misalnya Tony gitu, atau Cody gitu. Nah, Tony itu adalah kalau dijabarkan, Tony itu adalah seorang kucing gitu. Nah, untuk prinsip relevansinya kan kalian bisa menggunakan teori substance atau teori accident tadi. Nah, untuk analoginya, kok nama itu bisa merujuk pada anjing ya, karena nama itu memang disematkan ke anjing, dan ketika kita berbicara nama itu, kita akan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sifat dari misalnya yang kita sebut tadi, nama anjing tersebut, yaitu ada kepatuhan, ada loyalitas, ada keramahan, tidak menggigit. Kalau kita bicara maksudnya ketika kita ngomong Tony misalnya, di situ anjingnya namanya Tony. Nah, Tony-nya itu tetap seperti maksudnya Tony-nya itu menggigit meskipun dia anjing yang sama, terusan dia tidak loyal, terusan dia tidak penurut. Nah, itu bukan Tony meskipun bentuknya Tony. Nah, itu adalah konsep-konsep yang coba dijabarkan oleh Aristoteles. Kalau merujuk pada konsepnya Plato itu allegory of cave. Jadi kalau kalian kepalkan tangan kalian di bayangan, kalian membentuk kelinci misalnya, bayangan yang ada di tembok itu adalah fenomena yang ada pada saat itu yang kalian terjemahkan sebagai kelinci, padahal aslinya itu kan bayangan. Nah, itu adalah konsep yang ada di allegory of cave dari Plato itu. Nah, kalau Aristoteles dijelaskan oleh prinsip analogi itu tadi. Jadi kalau kita menggunakan bahasa misalnya merujuk pada teori konsep tadi ya, obedient, loyal, friendly, terusan doesn't bite,
itu misalnya di binatang kucing atau anjing yang bernama Tono tadi, itu berarti kita tidak bisa menerapkan konsep itu di misalnya Tono yang manusia gitu. Jadi nggak ada relevansinya gitu. Nah, hal itu yang baik, mohon maaf tadi ada gangguan lagi. Jadi prinsip-prinsip relevansi itu adalah prinsip-prinsip yang berhubungan. Oke, meskipun kita hanya berbicara mengenai metafisik hari ini, tapi hal ini nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan setelah ini. Nanti kita akan membahas bagaimana metafisik itu dijabarkan dalam bentuk walasi mas logika bahasa di konsep Aristoteles ini akan digunakan oleh misalnya kaum sofis ataupun bagaimana kaum stoik memandang teori-teori ini, karena di pendekatan tematik kita akan melihat aplikasi dari ilmu-ilmu yang diciptakan oleh Aristoteles. Jadi ini berkembang terus sampai nanti ke abad pertengahan yang nanti digunakan oleh seperti René Descartes, Immanuel Kant dengan ontologi sama deontologinya. Misalnya deontologi dan teleologinya. Jadi nanti juga logikanya nanti akan disempurnakan di situ kalau berbicara mengenai etika. Jadi melakukan sesuatu yang benar itu karena hasilnya atau karena tujuannya gitu. Kalau kita berbuat baik itu yang penting itu kan fungsi pragmatisnya. Nanti kalau perbuatan buruk pun nanti akan menjadi baik. Perbuatan buruk pun nanti akan menjadi baik ketika di dalam konteks yang tepat. Itu namanya teologi. Tapi kalau di ontologi, perbuatan baik itu ya perbuatan baik gitu. Tidak peduli apapun, nanti mungkin ada yang tersinggung, tapi kalau niatnya baik ya tetap baik. Itu yang dicoba dijelaskan dalam deontologi sama teleologis. Deontologis nanti kita mengenalkan Descartes nanti dengan prinsip-prinsip logikanya, ada juga Francis Bacon, dan selanjutnya nanti kita ada juga masuk ke
Sampai sini ada pertanyaan? Karena yang kita bahas intinya itu adalah matter, Aristoteles terutama berhubungan dengan itu. Ada juga sih aslinya yang berhubungan dengan konsep tentang yang tadi saya sebutkan tadi, 3 unsur jiwa, epitemia, tumos. Tapi kalau saya jabarkan itu nanti kita jauh dari konsep-konsep bahasa. Kalau ini masuk konsep-konsep filsafat murni ini nanti. Atau dengan psikologi nanti ada optimalisasi fungsi jiwa. Nanti ada Freud yaitu id, ego, super ego. Nah itu ada hubungannya. Tapi yang saya jabarkan ini kan konsekuensinya kan nanti kita masuk ke tematik idealisme. Pokoknya kita masuk ke ranah historis, besok ke tematik. Jadi ya itu saja yang saya jabarkan dari Aristoteles ataupun Plato. Karena sejarahnya kalian sudah saya jelaskan detailnya kemarin, dan untuk tambahannya misalnya kalau kalian menginginkan psikologi, maksudnya ilmu psikologi seperti yang ada dijabarkan oleh Plato, kalian bisa membacanya sendiri ataupun kalian bisa bertanya. Oke, silakan sesi pertanyaan saya buka. Ada yang ingin bertanya? Halo? Belum, Pak. Not yet, sir. Not yet ya. Jadi intinya hari ini itu sedikit sekali yang saya jabarkan. Pertama, konsep metafisika yaitu dunia ide dan dunia materi Plato, ingat. Terus yang kedua, dunia ide dan dunia materi ini nanti dikembangkan oleh Aristoteles. Bentuknya nanti masuk ke ranah tentunya tadi masuk ke ranah substance dan accidents. Accident dibagi menjadi substance dibagi dua, yaitu forms dan matter. Accidents itu adalah konsepnya ya. Jadi kalau dunia ide dan materinya ya substance-nya itu adalah materinya di Plato, accidents-nya itu adalah idenya di Aristoteles. Terus nanti dijabarkan lagi substance itu nanti ada yang namanya forms, yaitu substance bentuknya. Forms kan dibentuk berdasarkan substance. Terus ada accident dibentuk berdasarkan matternya itu adalah substance, form dan matter. Nah, matter itu adalah potensialnya. Form itu bisa berubah enggak dalam satuan waktu tertentu gitu. Nah, itu yang dijelaskan. Terus di Aristoteles nanti dijelaskan juga konsep berpikir induktif dan deduktif, kita bahas minggu depan. Terus juga dijelaskan lagi di Aristoteles tentang proses penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang kemudian dijabarkan oleh Saussure. Minggu depan sudah kita mulai masuk, kita jabarkan ini univokal, ekivokal, analogi. Terus kemudian konsep ketuhanan dari Aristoteles tidak saya jelaskan karena ini tidak berhubungan dengan bahasa gitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu, kemungkinan intinya gini, ketika menjelaskan sesuatu dengan bahasa, kemungkinan ada hal yang tereduksi yang tidak bisa dicapai, tapi kita masih bisa menangkap beberapa materi dari itu. Jadi ide utuh dari sesuatu itu dapat kita tangkap, tapi bahasanya mungkin tereduksi. Seperti itu. Tapi yang paling baik, karena apa? Dengan menyebutkan sesuatu yang besar, itu kita bisa mengungkapkan dengan analogi, karena kita nggak menyaksikannya secara sendiri, tapi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan akal menjangkaunya. Nah, maka dari itu yang paling jelas di sini adalah kita membahasnya nanti dari konsep itu bergerak ke konsep-konsep analogi. Jadi kita sudah mau masuk ke tematik karena kita sudah selesai ke dari Plato ke Aristoteles, itu saja saya kira. Allegory of Caves sudah saya jelaskan bahwa bayangan itu adalah fenomena, tapi realitasnya itu adalah bukan kelinci tapi tangan gitu. Jadi ketika
melihat itu mungkin orang akan terkejut. Nah itu nanti subjektivitas itu dikaji dalam bentuk teks. Teks itu ada yang subjektif, ada yang ditinjau secara objektif. Nanti masuk ke ranah itu kita. Oke, itu saja kira-kira kalau ada yang ditanyakan. Karena untuk Aristoteles dan Plato sejarahnya ya seperti itu saja, tidak berubah. Dan yang paling penting kan konsep pemikirannya. Yang di bahasa, yang di sastra yaitu dua itu tadi. Oke. Jadi begitu, ada Varkausus yang di Aristoteles itu metafisik,